Kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang desinfektan terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang memimpin rapat itu kami ke sana, jam kami akan nyetop keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada festival, itu kami hindari. Festival. Setelah itu, ini pikiran pada saat melihat mengecil. Hasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, berjumpa kembali pagi ini bersama saya Tias Paramita. Kita ketemuan di obrolan spesial yang mengangkat topik mengenai apa sumbangsih pemuda pada Buleleng. Untuk edisi hari ini 22 Oktober 2020, yang mana ini merupakan serangkaian dari Hari Sumpah Pemuda ya, lagi 6 hari di tanggal 28 Oktober 2020 nanti. Di mana serangkaian Hari Sumpah Pemuda ke-92, Guntur Media bekerja sama dengan Disdikpora Buleleng menggelar obrolan spesial dengan tema Apa Sumbangsih Pemuda pada Buleleng. Menyitir dari pidato Bung Karno, beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Mungkin pidato itu dapat memberikan semangat bagi para pemuda Buleleng untuk mengguncang dunia. Dan pada hari ini di Angkringan Gempol 38 kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau masing-masing, yang pertama ada Kadis Dikpora Buleleng Bapak Made Astike SPDMM. Selamat pagi Pak Astike. Dan berikutnya ada Ketua KNPI Buleleng Putu Gede Parme SST Parempar. Selamat pagi Pak Parme. Oke, berikutnya ada Ketua Komisi 4 DPRD Bali Bapak Putu Mangku Mertayasa SHMH. Selamat pagi Pak Mangku. Dan ada Pemuda Pelopor Made Agus Janarda SPD GRMkom. Selamat pagi Beli Agus. Berikutnya ada Ketua Forkom OSIS SMA SMK MA Sekabupaten Buleleng IGD Bayu Adi Prakarsa. Selamat pagi Ade. Dan juga ada Ketua BEMSTAH Empu Kuturan ya, Ketut Heri Saputra. Selamat pagi. Dan itu dia tadi ke-6 ya narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gempol 38. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja Tias akan ngobrol. Yang pertama Tias mau ngobrol sama Pak Astike dulu ya, selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nah, kalau ngomongin soal pemuda, bagaimana Bapak melihat potensi pemuda yang ada di Kabupaten Buleleng saat ini, Pak? Baik, Mbak Tias. Saya pikir pemuda Buleleng itu cukup potensial ya. Potensial. Saya tertarik tadi dengan yang disampaikan Mbak Tias ya, yang menyampaikan dirinya Bung Karno. Iya. Kalau boleh saya tambahkan, beliau pernah menyampaikan bahwa beri aku 1000 orang tua. Iya. Niscaya akan kucabut Semeru dan dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda. Niscaya aku akan guncang dunia. Kan gitu ya. Iya. Saya tertarik dengan itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya sudah kita fasilitasi ya. Nanti mungkin adik-adik dari Porkom OSIS, Janwarta juga dengan dari Pak Parma, kemudian dari Ketua Komisi 4, ini penggerak olahraga ini. Dan dari BEM Undisa nanti akan menyampaikan banyak hal. Iya. Namun dalam hal ini yang tercatat di Disdikpora terkait dengan apa sih sumbangsih pemuda khususnya untuk Buleleng gitu ya. Jadi banyak hal sudah dilakukan. Kontribusinya diantara lain di bidang keolahragaan, yaitu ya banyak pemuda yang menjadi atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan sudah ada yang sampai di tingkat internasional. Kemudian di kepemudaan, ini sudah hadir Pak Agus Janar ya. Iya. Ini adalah wakil Buleleng di tingkat nasional di bidang kepemudaan dan sempat meraih penghargaan ya entrepreneurship muda. Kemudian beberapa aktivitas di Menpora akan karya plastik ya, plastik. Nanti juga Pak Agus nanti mungkin akan menyampaikan itu ya. Yang paling utama berkontribusi pemuda Buleleng adalah tumbuh dan terjaganya kesadaran akan menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah. Ruang-ruang itu tentu akan kami siapkan.
dan dalam rangka Sumpah Pemuda ini, Hari Pemuda ini, ya, kita banyak nanti akan melaksanakan aktivitas-aktivitas kepemudaan. Oke, banyak aktivitas-aktivitas kepemudaan yang akan dilakukan. Jadi potensi para pemuda di Buleleng bisa dibilang cukup besar gitu ya Pak ya? Cukup besar dan sangat-sangat luar biasa membawa nama Buleleng di tingkat provinsi, tingkat nasional maupun internasional. Apakah semuanya itu sudah terekspos atau masih ada yang perlu lagi untuk diasah seperti itu, dibina untuk lebih mengembangkan lah potensinya di Buleleng? Saya pikir kalau ekspos itu sudah pasti ya, kita punya media untuk menyampaikan apa yang menjadi aktivitas-aktivitas daripada pemuda-pemuda Buleleng itu. Dan masalah pengasahan ya tentu ya, kita semua wajib itu dari kita, dari pemuda sendiri ya tentu tetap akan mengasah diri untuk peningkatan-peningkatan yang lebih baik. Oke, lalu apa saja nih program yang dimiliki oleh Disdikpora yang menyangkut tentang kepemudaan? Mungkin selain olahraga ada hal lainnya mungkin lagi Pak? Salah satunya adalah keolahragaan ya sudah pasti. Sebagaimana lembaga kita, jadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Keolahragaan nanti Pak Ketua Komisi nih Pak Merte ya, yang menyampaikan. Kemudian kepemudaan, aktivitas muda kita merangkul hampir seluruh jenjang pemuda yang menyampaikan sampai kategori pemuda ya. Terbukti kita hadir, kita juga walaupun ini untuk Porkomosis SMA, SMK itu kita juga turut aktif di dalamnya. Jadi kita merangkul semuanya pemuda yang sesuai dengan kriterianya, yaitu dengan batas maksimal itu sampai dengan umur 30-an. Oke, ya. Jadi dirangkul semua gitu ya. Semua. Nah, lalu adakah kendala yang dihadapi dalam menggali potensi pemuda di Buleleng, Pak? Saya pikir kalau kita berpikir aturan tentu kendala pasti ada, pasti ada. Tapi kita Disdikpora dalam hal kepemudaan gitu hanya membatasi dalam umur. Jadi kita merangkul semua adik-adik pelajar, mahasiswa juga bergerak dalam hal kepemudaan itu. Jadi tidak hanya kita nanti tidak tersekat oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 itu. Jadi kita rangkul lah dari segi umur dan sebagainya. Kalau jenjang pendidikan sudah pasti ada sekat. Tapi kita dalam hal ini kita merangkul adik-adik kita, khususnya bidang kepemudaan yang batasan umurnya sampai umur 30. Kalau boleh tahu kendala-kendala yang dihadapi itu seperti apa contohnya, Pak? Nah, kadang-kadang kalau dengan untuk pemuda yang ukuran siswaan ya, tentu kita harus minta izin dengan Provinsi Bali. Tapi untuk ini sudah ada Pak Bangku juga dari Komisi 4. Kita tidak akan terbatas dari kata undang-undang itu, Undang-Undang 23 itu 2012 ya. Tapi kita sampai saat ini sebenarnya tidak ada kendala yang berarti. Perjalanan kita khususnya dalam pembinaan kepemudaan, barangkali dalam hal paskibra, pemuda pelopor dan sebagainya, kita enjoy aja bekerja. Dan terbukti juga kita akan sepakat lagi, kita akan mengadakan kegiatan nanti di daerah Baliage sana, di daerah Pedawe dalam waktu dekat ini. Oke, nah lalu kalau kita berbicara tentang sumbangsih pemuda pada Buleleng di tengah pandemi COVID kayak sekarang gitu Pak ya, apakah sumbangsih yang diberikan oleh para pemuda itu kian menurun karena mungkin sedikitnya ada kegiatan atau tetap stabil? Kalau penurunan pasti karena ada keterbatasan. Tetapi saya merasa bangga dengan pemuda-pemuda Buleleng yang turut aktif dalam masa pandemi ini. Ada menyumbangkan maskernya, kemudian menyumbangkan aktivitas sosialisasi, mengumandangkan 3M, yaitu sepertinya ingat pesan ibu ya, sudah dikumandangkan semua ya, ingat pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Oke, berarti lalu setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda itu tetap diawasi juga tetap oleh Disdikpora. Diawasi dan di bawah lindungan pembinaan kita Disdikpora. Oke, jadi tidak dilepas gitu aja gitu ya Pak ya, bisa dalam artian seperti itu. Lalu apakah jika para pemuda ini memiliki suatu program-program, mereka juga mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada Disdikpora? Kita punya program 3K, sebagaimana yang disampaikan Pak Bupati. Tapi untuk Disdikpora kita tambah lagi 1K plus
jadi kolaborasi. Iya. Tentunya sebelum melakukan aktivitas dari pemuda pelopor, dari BEM juga kan, itu sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, ada bulan yang lalu di gedung DPR ya waktu itu ya. Kemudian mungkin dalam tanggal 28 juga ada, semua dikoordinasikan dengan kita. Oke. Baik mengenai schedule, kesiapan dan sebagainya. Oke, jadi semuanya harus dikoordinasikan ya dan dikolaborasikan dengan Disdikpora. Oke, terima kasih Pak Astika. Nanti bakal Tias lanjut tanya-tanya. Sekarang Tias mau ke Bayu dulu ya, selaku Ketua Forkom OSIS Kabupaten Buleleng. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih jadi Ketua Forkom OSIS ya? Baik, terima kasih sebenarnya. Kalau masa jabatannya kita baru mulai di Juli, Kak. Oke, nah mungkin teman-teman ya pemirsa Radio Guntur udah sering ya mendengar OSIS di SMA, di SMP. Nah, tapi sebenarnya OSIS itu apa? Apakah hanya sekedar organisasi mahasiswa atau apa sih pengertian lebih luas dari OSIS itu sendiri menurut Bayu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita bicara OSIS dari sudut pandang saya sendiri, bukan hanya sebagai tempat aspirasi, tapi juga sebagai generator kegiatan bagi mereka yang memiliki minat dan bakat dalam halnya keorganisasian seperti itu, Kak. Oke, seperti jadi wadah ya untuk menyampaikan aspirasi dan mengembangkan diri, bisa dibilang seperti itu. Nah, lalu apakah OSIS sendiri melihat potensi pemuda Buleleng di era kekinian yang sekarang kan serba canggih semuanya ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Forkom Buleleng sendiri, mungkin untuk konteks canggih kita bisa lihat ke kegiatan kami, Kak. Kami banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang konteksnya melalui virtual seperti itu. Oke, apalagi di tengah pandemi gitu ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Terus ada lagi? Kemudian untuk Forkom Buleleng sendiri ingin menyatakan sedikit, Kak. Kami memang betul bekerja sama dengan Disdikpora melalui bidang kepemudaan dan olahraga. Kami tidak hanya digandeng saja, tapi memang benar-benar kami dituntun, kami dibimbing untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu, Kak. Oke, jadi terima kasih kepada jadi tidak serta-merta program yang dibuat itu dijalankan sendiri ya, bisa dibilang seperti itu, masih harus ada yang membimbing. Nah, lalu bagaimana OSIS memainkan peran agar pemuda Buleleng memiliki karakter khas Buleleng yang itu lugas, berani dan terbuka gitu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau membentuk karakter, mungkin yang pertama kami akan lakukan, kami mengajak dulu, Kak, dan mensosialisasikan bahwa kami ini ada. Iya. Teman-teman ini punya wadah kita, Forkom Buleleng. Ayo kita sama-sama di sini mengembangkan diri seperti yang sampaikan di awal. Kalau emang teman-teman sudah mau mengikuti, sudah mau ikut serta dengan kita, Aston Kare, seperti yang Kakak sampaikan, karakter Buleleng yang kita punya itu bisa muncul seperti itu, Kak. Nah, lalu apakah sepengamatan Bayu selama menjadi ketua Forkom, anggota-anggota OSIS di SMA, SMK itu sudah memiliki karakter yang tadi Tia sebutkan, lugas, berani dan terbuka? Baik, terima kasih sebenarnya. Tentu, Kak. Itu dibuktikan dengan teman-teman kami sudah berani di masa pandemi seperti ini, tidak hanya berdiam diri saja di rumah masing-masing, tapi juga berani berkegiatan, bahkan membuat sebuah kegiatan yang skopnya ke Kabupaten Buleleng seperti itu. Oke, jadi tetap tetap aktif gitu ya, meskipun di rumah gitu ya. Lalu menyikapi masa pandemi seperti tadi sudah disinggung ya, masalah pandemi tetap beraktivitas. Apa nih yang mesti dilakukan oleh OSIS se-Buleleng harusnya? Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi Forkom Buleleng itu seperti namanya, Kak, kan forum komunikasi. Jadi kami tetap berinteraksi, tetap berembuk bahwa kita nih bakal melaksanakan sebuah kegiatan. Mohon izin, Kak, kita menyampaikan kegiatan-kegiatan yang kami sudah laksanakan. Kami juga digandeng dengan Disdikpora Kabupaten Buleleng melalui bidang kepemudaan dan olahraga melakukan beberapa kegiatan di bulan Oktober ini. Bulan kami, bulan pemuda, sekaligus kami juga merayakan HUT kami yang kedua, Kak. Iya. Yang pertama itu kami di tanggal 15 kami laksanakan sebuah kegiatan seremoni kami, sekaligus kami mensosialisasikan 3M menggunakan dua format acara. Yang pertama kita melaksanakan webinar, itu diisi oleh Pak Kabid Pemuda dan Olahraga, itu kemudian
kami menggunakan format yang kedua, mengajak teman-teman yang ada di rumah masing-masing untuk mensosialisasikan terkait dengan 3M melalui media sosialnya masing-masing, seperti itu Kak. Oke, webinar dan sosialisasi melalui media sosial seperti itu. Nah, selain itu ada kegiatan lainnya mungkin yang akan dilakukan oleh Forkom OSIS Buleleng? Ada Kak. Kita sebelumnya masih ada kegiatan yang sudah kita lakukan. Di tanggal 20 kami mengadakan sebuah kegiatan gerakan 1000 tumbler namanya Kak. Oke. Ini gerakan 1000 tumbler ini kami berinisiasi karena apa? Seakan-akan di era pandemi seperti ini isu lingkungan itu dikalahkan oleh isu-isu lain Kak. Sehingga kami berinisiatif untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat isu lingkungan itu masih ada. Nah, dari sana kami mengajak teman-teman Forkom Buleleng, OSIS seluruh Kabupaten Buleleng untuk membuat sebuah gerakan 1000 tumbler ini. Kami mensosialisasikan gerakan 1000 tumbler ini melalui media sosial masing-masing dan terbukti itu sudah bisa dilihat di Instagram, sudah ada 1000 lebih post terkait dengan hal ini Kak. Baik, kita lanjutkan lagi. Kami masih ada kegiatan lagi satu Kak yang sudah kami laksanakan kemarin tepatnya. Kita bersama teman-teman mengajak siswa SMK yang ada di Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan yang namanya kegiatan Forces Buleleng Virtual Expo Kak. Oke, apa itu? Forces Buleleng Virtual Expo ini adalah sebuah expo yang kami laksanakan secara virtual, mengajak seluruh siswa SMK yang ada di Kabupaten Buleleng untuk memasarkan produknya dan juga melakukan edukasi terkait dengan program-program yang mereka punya di sekolahnya masing-masing, seperti itu Kak. Tapi biasanya kalau expo itu kan kalau zamannya Tias ya, nggak tahu nih kalau sekarang. Kalau zamannya Tias, kalau expo itu kan buka stand, kalau ada orang berminat bisa langsung ke sana. Nah, kalau di tengah pandemi ini kan nggak boleh gitu ya, gimana caranya? Konsepnya sama seperti expo pada umumnya Kak. Cuman kita virtualkan melalui Zoom. Untuk teknisnya itu sendiri peserta sekolah masing-masing diberikan waktu 5 menit untuk tampil di Zoom memasarkan produknya. Setelah itu kita berikan tenggat waktu sedikit untuk MC masuk, kemudian lanjut lagi ke produk-produk selanjutnya. Itu kami laksanakan kurang lebih selama 2,5 jam Kak. Oke, 2,5 jam gitu ya. Ada nggak sih kendala yang dihadapi selama melakukan kegiatannya itu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama dari segi teknis sih Kak, karena kita baru pertama kali kan, ya namanya baru memulai pasti ada teknis. Kala itu kami sempat terputus jaringan ketika melaksanakan expo, seperti itu Kak. Oke, nah lalu apakah semua SMK itu mengikuti kegiatan atau ada juga beberapa SMK yang tidak mengirimkan perwakilannya? Ada beberapa yang tidak mengirimkan Kak. Ada beberapa yang tidak mengirimkan, sayang sekali ya. Semoga setelah ini nanti ketika ada kegiatan berikutnya, semua baik itu SMK, SMA mau mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Forkom OSIS itu sendiri. Nah, adakah persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dalam mengorganisir teman-teman OSIS Buleleng nih? Karena Bayu kan selaku ketuanya nih, ada nggak sih kendala-kendala atau kesulitan yang dihadapin? Baik, terima kasih sebenarnya karena kita berbicara konteksnya Buleleng Kak. Buleleng ini kan luas. Iya, benar. Tentu dalam membuat sebuah kegiatan kita mengalami kendala dalam segi jarak Kak. Yang dari wilayah Grogak mungkin akan sulit transportasinya menuju ke tengah. Itu pun dari Tejekule dan Pancasari. Karena kita adalah forum yang seluruh Kabupaten Buleleng. Itu sih yang menjadi kendala utama kami Kak. Oke, jarak ya bisa dibilang seperti itu. Tapi untuk mengatasi kendala-kendala itu? Pertama, kami memiliki siasat untuk melaksanakan virtual terlebih dahulu. Mungkin dari segi rapat kita laksanakan virtual, teknis kita laksanakan secara virtual. Mungkin ketika eksekusi di hari hanya baru kita kumpul sama-sama, seperti itu Kak. Oke, virtual ya, semuanya serba virtual sekarang. Nah, lalu ada nggak sih program-program atau kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Forkom OSIS ini sendiri harus tertunda nih karena adanya pandemi ini? Baik, terima kasih kesempatannya. Tentu ada Kak, karena kita sekarang kan terbatas semuanya Kak. Tentu ada program-program kami yang belum bisa kami jalankan. Yang pertama, kami sempat merencanakan Beach Clean waktu tanggal 28 bulan lalu, itu World Clean Day. Tetapi saat itu masih pandemi ini masih sedang naik-naiknya. Jadi kami jadinya menunda dan membatasi jadinya kegiatan seperti itu Kak. Kemudian ada banyak kegiatan yang belum kami bisa laksanakan. Bahkan belum sampai 50% program kerja kami karena pandemi ini belum bisa terlaksana seperti itu Kak. Oke, lalu apakah ada program pengganti mungkin untuk mengganti program-program yang tidak bisa berjalan karena keterbatasan ruang dan waktu ya, bisa dibilang seperti itu, ruang gerak di tengah pandemi? Baik, terima kasih semuanya.
Kalau program pengganti sih kegiatan yang kita lakukan sekarang inilah program pengganti. Oke. Seperti yang kita laksanakan itu Forces Buleleng Virtual Expo adalah program pengganti kami atau HUT kedua ini merupakan program pengganti kami dari Foralensien. Iya. Oke, berarti sudah ada ya program plan B lah sudah dipersiapkan oleh Forkom OSIS Kabupaten Buleleng. Nah, lalu bagaimana nih komentar Bayu soal pidato Bung Karno yang menyatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Komentar Bayu selaku Ketua Forkom OSIS Kabupaten Buleleng? Saya sangat setuju dengan pendapat Bung Karno, pidato Bung Karno itu. Dan juga saya masih ingat sekali dengan pidatonya Bung Karno yang bilang kalau kamu mau jadi orang hebat, kamu harus bergaul dengan orang-orang hebat. Dan jika kamu mau menjadi orang besar, maka ikutlah organisasi-organisasi besar. Mungkin itu juga berkaitan dengan pidato yang kakak sampaikan tadi, pidato Bung Karno yang kakak sampaikan tadi terkait dengan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kita mengandungkan cita-cita kita setinggi langit, maka akan ada plan B, plan C kita yang lebih di bawahnya. Kalau kita udah naruh plan A-nya aja di bawah, gimana plan B sama plan C-nya gitu sih pendapat saya, Kak. Oke, baik, terima kasih, luar biasa ya Bayu ya. Nah, ada nggak sih kesulitan yang mungkin Bayu rasakan selama ingin merangkul nih teman-teman di luar OSIS yang kan tidak semua siswa SMA, SMK bisa tergabung dalam OSIS gitu kan, hanya orang-orang pilihan bisa dibilang seperti itu, yang punya kemauan dan yang sesuai juga dengan kriteria. Nah, ada nggak sih kesulitan yang Bayu hadapi mungkin selama merangkul mereka? Dari masalahnya terkait dengan kesulitan, yang pertama kami belum begitu terekspos, Kak. Karena seperti yang kita ketahui, angkatan kami ini baru angkatan ketiga. Dan Forkom ini baru ulang tahun kedua. Kami masih perlu waktu untuk mensosialisasikan diri kepada teman-teman yang lain yang ada di rumah. Kemudian juga secara teori kan kami adalah organisasi yang memimpin seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Buleleng, yang merupakan siswi SMA, MA, dan SMK seperti itu, Kak. Untuk mencapai tujuannya yang seperti di awal tadi, kami belum bisa karena yang pertama karena kami masih baru seperti itu, Kak. Oke, masih baru ya, berarti organisasinya berapa tahun tadi dibilang? Baru ulang tahun yang kedua, 15 Oktober. Baru ulang tahun yang kedua gitu ya. Nah, Pak Astika selaku Kadisdikpora mungkin bagaimana nih caranya untuk membantu mensosialisasikan agar Forkom OSIS ini lebih dikenal lah di Buleleng? Baik, kita kemarin live ya di Facebook acara HUT Forkom OSIS itu, dan kebuan hadir dan untuk Pak KB yang menyampaikan untuk 3M. Jadi peran Forkom OSIS ini memang perlu kita lakukan publikasi. Iya. Gitu. Kalau jangan kita ngomongnya Forkom OSIS untuk SMA dan SMK, tapi kita memandang bahwa suatu perkumpulan atau forum komunikasi pemudanya. Kalau kita OSIS-nya nanti kita kan terlalu mengambil langkah terlalu jauh karena memang wilayahnya bukan wilayah kami, tapi kita merangkul dari segi kepemudaannya. Tentu kita sampaikan melalui publikasi, kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita sosialisasikan. Saya pikir kemarin tuh hampir banyak dari seluruh SMA SMK hadir di dalam HUT gitu dan melihat aktivitas yang telah dilakukan oleh Forkom itu. Karena ini organisasi baru, berarti kan baru ya dibuat 2 tahun yang lalu. Nah, mengapa dipandang perlu untuk membuat Forkom OSIS ini sendiri, Pak? Saya pikir ini perlu sekali ya. Pada saat pembentukan dan ulang tahun yang kedua ini, kita memang turut ambil andil lah untuk ini. Kenapa? Ini kan adik-adik kita, pemuda-pemuda kita Buleleng, yang barangkali secara ikatan kepemudaannya masih belum bisa nyambung dengan pemuda-pemuda yang lain, karena masih terikat dalam satu konteks anak-anak yang terpelajar, adanya pelajar SMA SMK. Di BEM juga ada nanti di STA di tingkat universitas maupun yang sudah masuk pemuda dan sudah di luar konteks pelajar. Itu kita semua rangkul itu. Baik. Terima kasih ya Pak Astika, terima kasih juga De Bayu. Nanti Tias bakal lanjutkan untuk tanya-tanya lagi ke narasumber kita yang lain. Dan untuk pemirsa Radio Guntur jangan kemana-mana dulu. Kita rehat sejenak dan kita akan balik setelah beberapa iklan yang mau lewat berikut ini. Kita akan mencoba mengulas
mengulas beberapa persoalan yang desinfektan. terjadi terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat Karena yang masa sudah memimpin banyak. rapat itu Kalau kami akhirnya ke sana, jam mungkin kami akan nyetop keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada festival, Itu kami hindari, kan? dalam festival. Setelah itu, ini pikiran pada saat melihat mengercilkan Hasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang.